Tak lupa kita ucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya atas limpahan karunia yang semenjak kita lahir sampai dengan hari ini, karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tidak terputus. Alhamdulillah. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mencintai sunnah beliau hingga akhir zaman. Para ikhwah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pekan yang lalu kita sudah menyebutkan di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang hamba. Nikmat terbesar, karena nikmat kan banyak. Salah satu nikmat teragung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat kita di atas Al-Qur'an, kemudian di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Qur'an tersebut tentunya difahami dan diamalkan sesuai dengan apa yang difahami dan yang diamalkan oleh para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mengenal manhaj, mengenal metode, mengenal tata cara beragamanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tentunya bukan cuma hanya mengenal. Kewajiban kita setelah kita mengetahui ilmunya, wajib bagi kita untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini sudah kita singgung kemarin di pekan yang lalu, termasuk nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang hamba, nikmat dia di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kemarin kita sudah masuk pembahasan tentang mengenal manhaj salaf. Mengenal manhaj salaf. Ada banyak yang disebutkan oleh para ulama kemarin tentang makna salaf secara bahasa. Karena salaf itu secara bahasa disebutkan oleh para ulama, di antara maknanya adalah at-tariqul wadih. Sebutkan para ulama, di antara makna yang disebutkan secara bahasa adalah apa? At-tariqul wadih. Kalau dalam bahasa kita tuh tariqul wadih itu jalan yang jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita dalam keadaan putih bersih. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita dalam keadaan putih bersih. Lailuha kanaharuha. Jadi malamnya sebagaimana siang harinya. Maksudnya saking terangnya begitu. Saking apa? Terang dan jelasnya. Makanya manhaj itu secara bahasa artinya jalan yang jelas. Ya, jalan yang jelas. Ada juga disebutkan oleh para ulama, kalau manhaj itu adalah metode, tata cara beragama, itu disebut apa? Manhaj. Kemudian salaf, kemarin masih ingat salaf itu apa? Salaf itu kalau secara bahasa itu orang-orang yang telah mendahului kita, orang-orang yang telah mendahului kita, baik secara amal, baik secara akidah,
baik secara umur, apapun bentuknya. Siapa saja yang mendahului kita, siapa saja yang mendahului kita dari kalangan orang tua kita, dari kalangan nenek moyang kita, semuanya disebut dengan apa? Salaf secara bahasa, orang-orang yang telah mendahului kita. Dan istilah salaf ini bukan istilah yang baru ya. Istilah salaf ini bukan istilah yang baru. Pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada putri beliau, Fatimah binti Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Rasulullah, fattaqillah. Ketika beliau berwasiat kepada Fatimah, ini di antara wasiat yang paling banyak yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Fattaqillah, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini kalimat takwa ini kalau kita jabarkan dan kita jelaskan secara rinci itu, banyak kita yang terkona. Banyak kita yang terkona. Bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Wasiat Nabi SAW kepada Fatimah, fattaqillah, bertakwalah kepada Allah wahai Fatimah, bertakwalah kepada Allah wahai Fatimah. Nabi SAW sedang bersabda dengan putri beliau, ya, wasiat beliau, fattaqillah wasbiri, dan bersabarlah. Dan apa? Sabar. Sabar ini kalimat yang sangat mudah diucapkan dengan lisan kita. Sabar itu adalah kalimat yang paling ringan diucapkan dengan lisan kita, tetapi sangat berat di dalam praktik kehidupan sehari-hari. Illa man rahimahullah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita, ketika kita berbicara tentang sabar, kadang ngemeluk gak dengan diri kita? Betul tidak? Sabar itu. Makanya kalau puasa itu kenapa dia berlipat ganda amalannya? Tahu enggak Pak? Kenapa? Kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 di'fan. Setiap amal Adam itu, kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu bi asyri amthaliha, dilipat gandakan sampai 10. Dari 1 sampai 10. Ila 700 di'f, sampai 700 kali lipat. Ya, illa siyam, kecuali apa? Puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Maka puasa itu aku yang akan langsung memberikan pahalanya. Maksudnya pahalanya tidak terhingga. Disebutkan para ulama itu, Pak, kenapa pahala puasa itu sangat tidak terhingga dibandingkan dengan yang lainnya? Karena di dalam puasa itu ada yang namanya apa? Sabar. Kan kita kenal sabar itu ada beberapa jenis, ada 3. Sabar di dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar di dalam meninggalkan maksiat, sabar di dalam apa? Menerima takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berat semua 3 uti itu. Berat semua. Sabar dalam mentaati Allah berat, loh, biasa berat. Bukan nyaman-nyaman kalau kita mau jadi orang yang taat kepada Allah, itu ada aja amnya. Bahasa kita yang gelitik kita, yang ngaharu kita, baik kawan kita, baik pekerjaan kita, baik apa saja itu. Karena kalau kita sebutkan oleh Rasulullah SAW itu, yang namanya jalan menuju surga, jalannya nyaman apa rasa? Jalan surganya nyaman, iya betul. Surganya nikmatnya luar biasa. Antum ingat cerita orang yang terakhir masuk ke dalam surganya Allah. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, walaka mislu dunya wa asyra bi asyri amsalha. Bagimu itu nikmatnya seperti engkau memiliki dunia, bahkan 10 kali lipat daripada dunia beserta apa?
isinya. Itu nikmatnya apa? Surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Cuman jalan menuju surga itu diisi yang nyaman, Pak. Enggak ada yang nyaman. Semuanya berat semua. Ya, makanya disebutkan Nabi SAW jalan menuju surga itu diliputi dengan sesuatu yang tidak disukai oleh apa? Jiwa manusia. Sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa manusia. Sholat subuh, sebenarnya jiwa manusia suka enggak Pak sholat subuh? Ini sih jiwa manusia itu lebih suka di tidur, lebih suka santai-santai. Pakai apa ya luntak langgok di masjid, pakai apa ya ke Jumat? Nasi ke guna-guna, ada agak sih mantau-mantau kayak kau ya, aku mah pas sembahyang guna ke masjid. Emang kita sembahyang ke masjid enggak kaya? Enggak lah. Bukan itu tujuan kita. Kita beribadah, kita manusia. Kita beribadah kepada Allah. Kita menyadari kalau kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menghinakan diri di hadapan Allah. Bukan tujuan sembahyang moga duit lalu biar kaya. Kan kita sering ingat bahasa lebih hidup kau tu dari dulu itu kamu ikut. Mata aku je tiap hari pas sembahyang memang waktu masjid buta lah. Subuh pun sembahyang kurang dari subuh. Salat sunnah hanya qabliyah ba'diyahnya di koja juga kurang dari ya, tahajud pun jelabuh kan kurang dari ya, tarawih pun jelabuh kan, puasa di sini mentau mata aku kaya kau tu puasa lah hidup. La haula wala quwata illa billah. Dunia yang hina ini mau ditukar dengan apa Pak? Mau ditukar dengan apa? Dengan surganya Allah SWT? Tidak mungkin. Dunia ini kata Nabi SAW lebih hina daripada bangkai. Coba bayangkan Pak. Yang kita gogak selama itu lebih hina daripada yang namanya apa? Bangkai. Jangan sampai kita tertipu dengan apa? Bangkai. Ya, kita kan mantau ya, wah duit semua. Ya. Bangkai itu lebih hina daripada apa? Bangkai. Maksudnya jangan sampai kita tertipu dengan urusan dunia. Ya, kadang kita kalau menang lobus bona apa nak pikir. Betul dah. Mantau jahat semaya ke masjid, ngasih dia apa cukup nyaman nyebut tak elah bang jadiin ngasih dia mah kalau semaya apa ngasih aku sebenarnya anak lolo ya masih ayah sebenarnya anak lolo. Baik, jadi itu ya fattakillah wasbiri, wasiat Nabi SAW, bertakwalah kepada Allah dan bersabar. Fa innahu ni'mas salafi ana laki. Ini kalimatnya bukan kalimat yang baru Pak. Kata Nabi SAW, maka sesungguhnya sebaik-baiknya salaf. Kata Nabi SAW, sebaik-baiknya salaf ana laki, yaitu aku. Kata Nabi SAW. Maka antum kalau ditanya kalimat salaf itu, salaf atau salafi nisbat kepada manhajus salaf, itu bukan kalimat yang baru Pak. Bukan kalimat yang baru. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Sabda Nabi SAW, fa innahu ni'mas salafi ana laki. Ya, fa innahu ni'mas salafi ana laki. Sungguhnya sebaik-baiknya salaf. Maksudnya apa ya? Sebaik-baiknya pendahulu kalian adalah aku, kata Nabi SAW, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun secara istilah kemarin adalah jalan yang ditempuh oleh para sahabat. Ya, jalan yang ditempuh oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang menempuh jalan mereka. Baik, para ikhwah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk ke poin yang berikutnya. Dalil-dalil kemuliaan manhaj salaf. Antum dah faham ya? Kita semua insyaallah dah faham. Kalau disebut dengan manhaj salaf, apa itu? Metode atau tata cara beragamanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekarang kita mau menyebutkan apa? Dalil tentang kemuliaan manhajul salaf. Kita akan meyakini bahwasanya setiap muslim
wajib bagi dia untuk mengikuti manhaj salaf, wajib bagi dia untuk mengikuti metode pemahaman para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan kita nyebut wajib. Kalau kita udah nyebut wajib, berarti itu ada apa, Pak? Ada apa, Pak? Kalau kita dah nyebut bahwa wajib tuh, berarti harus ada apa ya? Dalil. Sama dengan kalau kita nyebut ini ibadah bukan nih, Pak? Oh, ini ibadah. Kalau ibadah berarti harus ada dalil. Apa itu dalil? Dalil itu sesuatu apa ya dalil? Kalau bahasa kita, kalau kita melakukan sesuatu, ada bona yang perintah. Apa nama? Tidak ingat. Dasar hukum. Ya pun tinggi kan sama bahasa undang-undang, dasar hukum. Pokok intinya kalau duaan sembahyang, kalau kita bersedekah, apa sih? Mana perintah dari Quran, mana perintah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana praktek para sahabat itu disebut dengan apa ya, Pak? Dalil. Itu disebut dengan apa ya? Dalil. Ada orang yang ngomong gitu, Pak. Tidak perlu kita beragama itu dengan dalil, Tidak perlu kita beragama dengan apa? Dalil. Berarti kita tidak perlu dengan yang namanya apa? Al-Quran. Tidak perlu dengan yang namanya apa? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan dalil. Al-Quran, kemudian Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ijma' para sahabat, kemudian ini yang disepakati oleh para ulama. Ada 4 dalil. Ada 4 dalil yang disepakati oleh para ulama. Kalau buat nanya dalil, tidak akan keluar dari 4 itu. Ada tidak dari Quran? Oh, ini isi. Berarti ada tidak dari hadis Nabi SAW? Oh, ini isi. Ada tidak ijma'nya para sahabat? Oh, ini isi. Ada tidak lagi dari apa ya? Qiyas. Paham nih? Jadi pertama tanya tuh sumber utamanya Al-Quran. Sumber utamanya apa? Al-Quran. Kalau nasi di Quran berarti di dalam sunnah Rasulullah SAW atau dalam hadis. Kalau nasi di hadis berarti ijma', kesepakatan para ulama. Kalau nasi lagi berarti di mana? Iya, ini semuanya sumber-sumber hukum atau dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama. Ada nanti yang lain yang tidak disepakati. Ini yang disepakati semua kelompok. Ya, Al-Quran sepakat kita, Sunnah sepakat kita. Ya, kemudian aqwalus sahabat juga sepakat kita. Ijma'nya para sahabat juga sepakat. Kemudian ada namanya qiyas. Cuman dalam pendalilan kita tidak boleh ngogak qiyas dulu. Cari urutan dari Al-Quran dulu. Tidak boleh langsung terobak namanya qiyas. Qiyas itu analogi. Tinggi juga ada bahasa. Qiyas itu ada nanti kita belajar usul fikih ya. Insyaallah taala. Baik. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya wajib bagi setiap muslim untuk bermanhaj, untuk memakai metode, untuk mengambil tata cara beragamanya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum kalau yang punya PDF-nya di halaman yang kelima. Kata beliau, sangat banyak sekali dalil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang pujian terhadap orang-orang yang mengikuti jalan salaf. Pujian terhadap orang-orang yang mengikuti jalan salaf. Dan celaan terhadap orang-orang yang menyelisihi jalan salaf. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW, ya, banyak pujian-pujian bagi orang-orang yang mengikuti jalannya para salaf, dan tentunya celaan bagi orang yang menyelisihi jalan mereka. Ya, celaan bagi orang-orang yang menyelisihi jalan apa? Jalan mereka. Maka sering Anda katakan, Al-Quran dan Sunnah saja itu belum cukup. Al-Quran dan Sunnah saja belum cukup. Kemarin di pekan yang lalu kita sudah membawakan perkataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala di dalam muqaddimah, di bab-bab yang pertama di dalam kitab beliau kitab beliau Usul Sunnah. Kata beliau, tamassaku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Beliau sebutkan pertama apa? Berpegang teguh dengan apa yang diyakini dan diamalkan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Imam Ahmad mulai dari ini? Kita sebutkan para ulama. Karena apa? Karena semua kelompok yang ada di dunia ini tidak ada satu kelompok yang mereka tidak mengklaim dirinya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Pasti semua kelompok yang ada di dunia ini mengklaim atau mengaku dirinya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Makanya disebutkan beliau di awal itu berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat. Itu yang membedakan nanti cara memahami Al-Quran dan Sunnah. Makanya kita tidak boleh mengamalkan satu amalan, kita tidak boleh meyakini satu keyakinan, kecuali keyakinan dan amalan tersebut semuanya udah dipraktek oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang ketika ayat turun, tidak tahu. Penjelasan dari Nabi tidak paham. Ya kan? Praktek mereka ayat ini prakteknya koti sih, maksudnya koti sih. Para sahabat pun mengetahui dan mereka melihat dengan mata kepala mereka. Jadi sangat masuk akal sekali Pak. Kalau kita gunakan dalil yang namanya dalil akal, wajibnya kita mengikuti pemahaman para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat masuk akal. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang talaqi, yang mengambil ilmu langsung dari Rasulullah SAW, dan mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka bagaimana praktek ayat dan bagaimana praktek hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang pertama di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100. Ini ma'ruf ya, sering kita dengar. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, Allah menyebutkan bahwasanya para sahabat itu sudah mendapatkan jaminan surga. Para sahabat itu sudah mendapatkan jaminan apa ya? Surga. Makanya Pak, kalau seandainya ngalap berkah, tabarruk ke kuburan orang soleh yang banyak dipraktikkan oleh sebagian kaum muslimin sekarang, kalau seandainya ngalap berkah itu memang ada di dalam Islam, maka pasti para sahabat udah contohkan kita. Itu pasti Pak. Ya, kenapa? Karena tidak ada satupun amalan ya yang diperintahkan oleh Nabi SAW yang keluar dari lisan Nabi SAW kecuali semuanya sudah diamalkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Makanya kita katakan tadi, kalau seandainya ngalap berkah tabaruk itu ada, maka orang-orang terdahulu dari kalangan para sahabat yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala, tidak itu pasti sudah melakukannya. Pasti Pak, tidak mungkin tidak. Dan pasti sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sering kita katakan deh, cara buang hajat saja, cara kita kemih saja, cara kita mau BAB saja, cara kita mau masuk ke dalam WC saja diajarkan secara detail dalam hadis Nabi SAW. Itu adalah perkara yang dianggap manusia adalah perkara yang paling rendah. Bona yang paling rendah ya. Kalau udah bicara tentang WC, bona yang paling apa ya? Rendah. Tapi diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan orang Yahudi, Nabi kita sampai ngajarkan kalian bagaimana kalian masuk ke dalam WC. Di dalam WC tidak boleh kita menghadap dan tidak boleh membelakangi kiblat. Bayangkan Pak, sampai kiamat. Ajarkan Rasulullah SAW. Mustahil perkara-perkara yang agama yang sangat tuh ya, yang diklaim manusia kalau termasuk ajaran Nabi SAW, diklaim manusia kalau itu ajaran Nabi SAW, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat. Luput para sahabat, pelupa para sahabat, kurang hebat tidak mengamalkannya, tidak mungkin. Kita tidak akan lebih hebat dari mereka. Kita tidak. Kalau buat nak selamat kita saat. Kalau kita mau selamat ikuti, ya ikuti para sahabat Rasulullah SAW. Makanya kaidah yang disebutkan oleh para ulama,
"Lau kana khairan lasabaquna ilaih." "Lau kana khairan lasabaquna ilaih." "Lau kana khairan," kalau seandainya perbuatan ini baik. Kan kita akan biasa kan nyangkal kalau melakukan satu amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini berdalil dan menyangkal kalau ini perbuatan apa? Baik. Ternyata perbuatan baik di dalam agama kita tidak cukup, harus disetujui sang pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Harus disetujui oleh sang pembuat syariat. Tak boleh kita, kalau dalam masalah ibadah ini tak boleh pakai perasaan-perasaan. Kan baik, Ustaz. Kan bagak, Ustaz. Sekarang bagak menurut siapa dulu? Antum ingat 3 sahabat Nabi SAW, yang datang ingin mengetahui amalan Nabi SAW. Yang pertama apa ya? Takwa. Hingga Nabi itu, kalau Nabi itu, beliau itu kalau sholat malam beliau tidur dulu. Sholat malam beliau tidur kan? Kalau biar nampaknya cukup sahabat yang sikut deh. Kalau biar aku nanti sholat tidak pakai tidur. Wah ya nak lebih dari Nabi. Niatnya bagus nggak? Bagus. Dia cantik niatnya tidak 3 beliau kejahat. Datang sikut lagi, Nabi kan berbini, Nabi kan nikah. Ya masa kalau berkeluarga itu bisa menghalangi dia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau biar aku nak berbini je. Kalau biar aku nak berbini, mandi kalau nak berbini al. Awas berbini kan. Nak boleh nak berbini, itu sunnah Nabi ya. Ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk menyempurnakan separuh agama. Menyempurnakan separuh apa? Agama. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Puasa. Kalau puasa Nabi roti ada bukaan. Nabi kan ada buka ya, kalau ya nak puasa tapi tidak pakai buka. Sampailah berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man yaqulu kadza wa kadza. Siapa yang mengatakan ini dan itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh sahabat, aku. Kata Nabi apa? Inni atqakum billah. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Juga Nabi SAW, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku nikah wa atazawwajun nisa. Ya, aku juga sholat malam. Wa anam, kemudian saya tidur. Dan aku wa inni asum wa uftir, saya tuh puasa dan buka. Karena tu aneh kau tu juga Nabi. Nang mula-mula hari ni. Kata Nabi SAW, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi yang tahu nikah itu sunnah aku juga Nabi. Ya, solat malam itu ada tidur ya sunnah aku juga Nabi. Puasa kemudian ada buka itu sunnah aku. Kau nak mula-mula kali nak lebih-lebih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi apa? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang siapa tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Disetujui oleh Nabi tidak tadi tiap bait tak 3? Ditolak mentah-mentah oleh Nabi. Sampai Nabi luat. Nabi kalau dah macamnya luat ya. Aku tu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah juga Nabi. Kau tu nambah-nambah ke diri. Ya. Mereka 3 ini niatnya baik. Nesiim siku niatnya jahat. Bagak semua niatnya. Ya, nak nambah amalan, maksudnya biar pahala ya apa? Ya pahalanya. Makanya disebutkan tadi dalam kaidah lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Sekiranya perbuatan baik ini baik yang kita lakukan baik, lasabaquna ilaihi, maka tentu orang-orang dulu yaitu para sahabat yang sudah mendapatkan jaminan surga, yang mereka sudah distempel surga oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka sudah melakukannya. Kalau kita melakukan sebuah amalan yang tidak dilakukan oleh para sahabat, ada 2 kemungkinan. Pertama, kemungkinan ditolak. Amalan tersebut kemungkinan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
wa ta'ala. Ya kalaupun niatnya baik, ya tentu juga diterima oleh Allah. Yang aman kan, sejak yang aman dia minta ilah daya. Berusaha dengan sekuat tenaga kita mengikuti apa yang sudah ada. Saya mau tanya apa? Sunnah-sunnah Nabi SAW yang sudah ada, yang sudah kita ketahui, yang sudah jelas-jelas itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak enggak kita kojam? Banyak sekali. Banyak sekali. Mulai dari ingat tidur sampai tidur lagi sampai ingat lagi. Dah kita koja ya. Mungkin ada sebagian kita doa-doa sebelum tidur yang apalah cuma doa Bismillah Allahumma amutu Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya guna banyak. Kemarin sudah ada share di grup itu. Sampai bawa halaman kalau mau diamalkan semua zikir-zikir itu sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata kita lebih suka nomah-nomah bona yang tidak jelas ketimbang bona yang sudah jelas itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita anak 24 jam lunak sunnah Nabi aja penuh waktu kita. Full waktu kita. Ya, makanya kita sebagai seorang muslim itu cukup kita mencukupkan diri kita mengikuti apa yang telah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang umat Islam yang pertama kali masuk Islam di kalangan muhajirin dan ansar. Kalau kita ditanya apa? Mana yang lebih mulia antara orang muhajirin dan orang ansar? Muhajirin kalau secara bahasa orang yang hijrah. Seperti siapa Pak? Yang nudi ya kaya, orang tua ya kaya, hartanya lengkap semua, banyak semua. Didudi ya, untuk hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya Pak? Anak duat punya nama Salman Al-Farisi. Ya, Salman Al-Faris deh. Namanya apa? Al-Farisi. Itu kan nisbat kepada tempat kalau tidak salah ya. Ya. Itu kalau kita mantau perjuangan, makanya kita ini banyak-banyak baca sirah. Oh, sirah para sahabat. Sirah Nabi aja enggak kalah kita baca gitu. Aduh. Kita baca sirah nanti ya. Insyaallah taala. Cuman kan lama belajar enggak mungkin semua anak dengan ustadz semua kan ya. Nada uli, koda kan pandai baca diri. Seperti sirah Nabawi. Itu untuk meningkatkan keimanan kita. Ya, untuk meningkatkan keimanan kita. Kita akan aku cinta kepada Nabi, aku cinta sunnah Nabi. Nada apa nih dulu? Perjuangan kehidupan Nabi seperti apa enggak tahu kita. Ya, enggak pandai kita. Ustadz kan ya bahasa Arab, nyangka buku Sirah Nabawi yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya. Ana teringat video deh di YouTube pada mana deh. Sidak mulah video jadi Quran itu diibaratkan seperti apa deh? Kita dengan HP kita. Ingat tidur apa yang dibuka? HP, gas. Wah, kan? Tapi kalau gas subuh enggak apa-apa. Saya sarankan itu gas. Sholat subuh gas. Inang lama gila kalau nyebut kalau udah subuh gas. Kalau kajian tuh gas. Nah, itu Pak Duit kalau langsung gas gitu. Oh, semangat kita. Ya harus apa? Harus semangat kita. Kisah apa itu? Lupa. Hah? Oh, sudah mulai konten tuh Pak. Kalau kita Quran itu diibaratkan seperti apa HP yang kita pegang sekarang. Punya gap, buka HP. Nggak lama asal, buka HP. Siang hari, buka HP. Sepina tidur, buka HP. Kalau kita gantikan Quran, bawa baca seayat dah.
neyau mata. Ya, tapi Ustaz kata ya, HP bukan ada Quran. Oh iya bagak ya berarti. Ngapain mau HP itu kos kemana kok? Wehan mushaf. Kealasan kita. Kealasan kita. Padahal pas tengah ditanya kawan jauh numpakan mushaf. Yang lain TikTok semua. Yang lain apa ya TikTok semua. La haula wala quwata illa. Kadang kita mau menipu diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh dipantau orang lain kalau kita tuh tidak taat. Boleh dipantau orang lain kalau kita sebenarnya pelaku maksiat dan seterusnya. Bertobok diri ya, Pak. Bertobok. Nah, tadi al-muhajirin wal ansar. Kalau kita tanya, mana lebih mulia orang muhajirin dan ansar? Jawabannya adalah orang muhajirin. Apa dalilnya? Ayat ini. Dari mana pendalilannya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pertama as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin. Ya ada faedahnya di situ Allah nyebut muhajirin dulu kemudian menyebut orang ansar. Sama dengan faedah Nabi SAW selalu nyuruh supaya Abu Bakar untuk maju yataqaddam yusalli bin nas. Nyuruh Abu Bakar untuk selalu maju dan mengimami manusia. Nada Nabi nyuruh mapahnya. Apa faedahnya? Oh ternyata setelah wafatnya Rasulullah SAW yang diangkat menjadi khalifah yaitu siapa? Abu Bakar kan? Nada sembarang Nabi nyuruh pangan. Dari Mbah Imam rumah juga. Dari Mbah Imam juga. Nada pakai coba-coba imam itu. Ya, pakai ngetes dulu tempat tes lo tuh. Coba rumahnya kok. Keninga wah dan di belakangnya wah yang tiap hari mentau Quran. Ngelobu sikitnya dua harokat depannya lebih dari dua rakaat dah dasarnya nih ya. Cuma dasar aja aman gua. Ya, dasar aja aman. Kalau santri-santri itu selesai kalau dia bisa pondok deh. Tetap habis sholat itu langsung kita perbaiki bacaannya. Ya kita perbaiki bacaan. Ini muskilah sekarang itu kita hafal Quran itu diri Pak. Itu masalah itu. Bukan masalah hafalan dah. Ini masalah kita tidak memiliki apa yang namanya guru. Tidak boleh. Ya belajar langsung dengan yang namanya mushaf. Supaya guru kau mushaf. Memang mushaf pada yang ngajar kita. Tidak bisa. Harus talaki, harus mantau kontinu guna segala macam dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Para sahabat. Para sahabat semuanya mereka udul, mereka semuanya adil. Walladzina tabauhum bi ihsan kata Allah. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Yang lunak para sahabat ikuti akidah mereka, ya kan, mengikuti praktik ibadah mereka. Radhiyallahu Allah akan ridho kepada mereka. Allah ridho kepada para sahabat dan Allah ridho dengan orang-orang yang mengikuti para sahabat. Kalau kita mau dapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengikuti orang-orang yang telah mendapatkan stempel keridhaan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau masuk ke dalam surga, maka ikutilah orang-orang yang sudah mendapatkan stempel surga dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho kepada mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an, dan mereka pun ridho dengan keputusan Allah. Allah wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan a'adda lahum bagi mereka jannah surga. Surga apa sudah tu? Ya, tajri tahta al-anhar, yang mengalir di bawahnya anhar, sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka pun kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim. Dan ini merupakan kemenangan yang sangat besar. Apa kemenangan yang sangat besar di sini, Pak? Kemenangan yang sangat besar dalam ayat ini, Pak. Kata Allah, dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang sangat besar. Apa itu, Pak? Surga. Mendapatkan apa?
jaminan surga, mendapatkan stempel surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalil utama yang menunjukkan wajibnya bagi kita untuk mengikuti para sahabat Nabi SAW, karena mereka sudah mendapatkan jaminan surga dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang-orang yang mengikuti sebaik-baiknya manusia. Allah puji juga orang-orang yang mengikuti orang yang manusia yang paling baik di dunia. Khairun nasi qarni, kata Nabi SAW. Manusia yang paling terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ya, kalian adalah sebaik-baiknya manusia yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang memerintahkan kepada perkara-perkara yang wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan munkar. Maka jelas hal itu menunjukkan bahwa mereka para sahabat hendaknya diikuti. Yang diikuti apa? Ucapan mereka, kemudian pemahaman mereka, ya, amal mereka, karena mereka telah mendapatkan pujian dan keridhaan. Seandainya mengikuti mereka tidak memiliki keistimewaan, niscaya tidak berhak mendapatkan pujian dan keridhaan. Kalau seandainya mengikuti sahabat itu diisi keistimewaan, ya, maka Allah tidak akan puji sahabat. Allah tidak akan puji para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pekan depan kita baca ayat yang kedua yang menunjukkan bahwasanya wajib bagi kita untuk berpegang kepada pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bihada cukup malam ini. Ya, mudah-mudahan manfaat, menambah iman kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan, keistiqomahan kepada kita untuk terus belajar dan tentunya mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Kita tutup dengan doa ghafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.